Baik, Shalom, selamat malam semua. Shalom. Siap belajar firman Tuhan? Oke, yang lain nanti ngomongnya ya. Siapkan dulu. Pakai mic. Ya. Terima kasih. Saya nggak tahu kenapa di Natal tahun ini itu Tuhan tuh memberikan sebuah pengertian yang baru untuk kita mikir baik-baik. Saudara percaya nggak yang Tuhan Yesus katakan bahwa iblis itu bapaknya pembohong? Ya. Nah, kalau kita memperhatikan dia itu bapaknya pembohong, maka kerjaannya apa? Bohong. Nah, maaf ya, jangan tersinggung saya ngomong ini. Tapi ternyata kita ini selalu dibohongin, itu masalahnya. Betul? Saya berkata kita adalah gereja. Coba saudara renungkan apa yang saya tanya. Di firman Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu dia lahirin ya. Dan kedatangan dia yang kedua, sepengetahuan saudara, porsi mana yang paling besar disebut di Alkitab? Yang pertama atau kedua? Kedua. Jelas kedua. Bahkan kedatangannya yang pertama, yaitu kelahiran ini, itu cuma sedikit. Perjanjian Lama yang paling banyak nulis itu Yesaya. Yang lain hampir nggak ada. Tapi kedatangannya kedua kali ditulis. Nah, dari 4 Injil hanya Lukas, catat ya, hanya Lukas yang mencatat kedatangan yang pertama. Itu pun porsinya kecil. Tapi kalau kita lihat kedatangan kedua, itu luar biasa. Dari mulai kejadian sudah dituliskan itu sampai kita Wahyu. Nah, saudara, kita melihat di sini gereja sibuk yang pertama atau yang kedua? Ayo. Yang pertama. Bahkan maaf saya berkata, di bulan Desember ini tercatat orang Kristen lebih banyak utangnya daripada bulan-bulan yang lain. Karena semuanya mau baru, seragam baru. Itu untuk gereja saja, saudara. Dekorasinya seragam, paduan suara, seragam. Belum lagi yang Kristen yang gak ikut-ikut kegiatan apa, tetap mau baju baru. Bayangkan. Nah, ini salah satu bentuk si pembohong itu berhasil. Hal kedua, dampak ya. Dampak kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Itu gak ada orang di sana, kenapa? Orang di luar, ada orang gak ya? Iya. Iya. Suruh masuk, kenapa? Ayo masuk sini cepat. Ayo cepat masuk, gak mau. Ayo masuk cepat, semuanya. Sudah datang gak mau masuk lagi. Sini, Arfan sini. Depan sini. Cepat semuanya masuk, ayo. Satu lagi itu. Oh, dia tidak apa-apa, suruh masuk aja. Dengar ya, sudah masuk aja, ayo. Ibu atau nona saya nggak tahu ini. Cepat masuk, ya. Dengar ya, ini penting sekali. Dampak kedatangannya yang pertama dan dampak kedatangan yang kedua, yang lebih mengerikan itu yang mana? Nanti nggak pertanyaan saya, coba jawab. Dampak kedatangan Yesus yang pertama bagi dunia dan dampak kedatangan yang kedua bagi dunia itu yang lebih mengerikan yang mana? Kedua. Yang kedua. Jadi seharusnya kita tuh sibuk yang kedatangan pertama atau kedua? Seharusnya. Maka itu, saudara dan saya mengerti firman ini bukan karena saya buat-buat. Maka mulai hari ini dan seterusnya, tinggalkan kedatangan yang pertama. Karena bagi Tuhan itu nggak begitu penting. Karena Alkitab pun nyatatnya cuma sedikit. Tapi kedatangan kedua itu mengerikan sekali. Nah, kita sudah lihat waktu yang dia janjikan untuk kedatangan kedua itu sudah makin jelas. Betul? Saya tunjukkan satu aja. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Ini baru satu ayat dari sekian ayat. Kamu beda sini aja supaya rekaman anakmu gak masuk suaranya. Tidak bisa. Ya. Ayo. Udah? 2 Petrus 3 ayat yang ke-10.
Mari kita baca sama-sama. 1, belum ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Sungguh saudara, penipuan pembohongan iblis berhasil masuk ke dalam gereja. Ya, ayo kita baca. Steve, kamu bantuin aja, Iwan baca juga. Ya. Nah, saya belum tahu Iwan ini masih muslim, tapi dia suka dengar firman Tuhan. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oh, stop, ada yang belum. 2 Petrus 3:10. Ulang. 2 Petrus 3:10, maaf. Udah, ulangi. 1, 2, 3. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilangnya. Pada hari Tuhan. Itu yang pertama atau kedua kedatangannya? Kedua. Jelas kedua. Akan terjadi apa? Mengerikan nggak? Ini baru satu ayat, saudara. Ada banyak. Dari 4 Injil, 3 Injil yang paling banyak menyebut. 1 Matius 24. Nanti baca di rumahnya, nggak ada waktu. Markus 13. Lalu Lukas 17. Yohanes tidak ada. Nah, bayangkan kalau dari 3 Injil itu saja ada pasal yang khusus menuliskan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Lalu surat-surat Paulus, hampir semua surat-surat Paulus menuliskan tentang kedatangannya. Lalu kitab Wahyu, wah, itu lebih banyak lagi. Jadi konsentrasi kita tidak boleh fokus atau berkonsentrasi ke kedatangannya yang pertama. Sudah lewat, amin. Yang kedua ini yang penting untuk kita mempersiapkan diri. Ini gak main-main, saudara. Maka itu ayo, sebelum tiba nanti tanggal 25 Desember kita serius akan hal ini. Sambil kita menanyakan diri kita sendiri, siap gak aku pada hari itu? Kalau itu sampai terjadi. Betul, ingat Matius 24 sampai dikatakan Tuhan harus mempersingkat waktunya. Tahu gak ayat itu? Kalau waktunya gak dipersingkat, bisa-bisa orang benar pun itu, orang benar pun bisa binasa. Apakah Tuhan gak ada alasan bicara seperti itu? Sungguh, tolong yang punya kenalan pendeta-pendeta, ketua-ketua sinode, siapa saja, beritahu bahwa kedatangan yang kedua ini lebih mengerikan daripada yang pertama. Maka kita harus siap. Tidak ada bulan kecuali Desember gereja begitu menghambur-hamburkan uang hanya untuk 3 jam. Bayangkan. Padahal kedatangan kedua ini jauh lebih penting. Apa pentingnya? Nah, saya beri contoh. Kalau kita mendengar kata Natal, ini balik lagi, kita mendengar langsung mikir apa di benak kita? Pesta. 2, ayo, mendengar kata Natal kita mikir apa? Kado. Lebih salah lagi. Betul gak? Itu penyesatan dalam gereja. 2, 3, bayi. Lebih ngawur lagi. Apa lagi? Santa Claus. Lebih gila lagi. Ayo, apa lagi mendengar kata Natal? Liburan. Oke, saudara dengar ya. Inti Natal itu yang disampaikan oleh para malaikat waktu Yesus lahir. Maka para malaikat menyatakan diri kepada para gembala, masih ingat itu? Dan kalimatnya adalah damai di bumi. Nah, ini terbukti lagi bahwa si pembohong itu berhasil membohongi kita. Kalau 2000 lebih tahun yang lalu kedatangan yang pertama itu tekanannya, beritanya, tujuannya, fokusnya, intinya, dampaknya adalah damai di bumi. Dan yang diperingati 2000 lebih tahun yang lalu akan datang kembali. Coba renungkan. Damai itu masih jauh atau sudah dekat?
dengan dunia sekarang? Jauh. Jauh. Berarti lagi sekali kita dibodohi dan kita mau. Maka mulai hari ini kalau kita bicara Natal harus bicara damai. Dan harus kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Ada nggak damai itu di rumah kita? Maka kalau tidak, berarti kita membohong lagi. Mau ngomong apa kalau kita keluar rumah? Kalau dalam rumah nggak ada damai. Betul tidak? Dan lagi sekali saya tanya, iblis berhasil nggak mencuri damai itu dari keluarga kita masing-masing? Bayangkan. Tapi gereja seolah-olah nggak terjadi apa-apa, padahal ini fatal. Dan apa akibat terbesar kalau nggak ada damai di rumah? Maka iblis berhasil mencuri anak-anak kita. Betul atau salah kalimat? Dan kalau dunia gak ada damai karena gereja gagal menyatakan damai di bumi, maka terbukti iblis merajalela. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Mana lebih penting kedatangan yang pertama atau kedua? Saya tetap pada pemikiran ini ya. 2 Tesalonika 2 mulai ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. Roh Kudus tolong kami. Berita yang begitu besar, kami hanya ada di ruangan kecil dan di kelompok kecil. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk berani memberitakan ini keluar dari diri kami dan kepada banyak gereja, bahwa pembohongan iblis, penipuan iblis harus segera diakhiri dalam nama Yesus. Dan kami siap jadi agen-agen itu, Tuhan, pakai kami. Udah, 2 Tesalonika 2 ayat 8. 1, 2, 3. Nah, stop dulu, pelan-pelan. Pada waktu itulah ditulis waktu itu oleh Paulus. Maka kalau kita baca di zaman sekarang ini, pada masa inilah siapa? Si pendurhaka. Kalau saudara punya Al-Quran, baca. Bahasa Al-Quran disebut si Dajjal, makhluk yang mengerikan. Itu Alkitab Perjanjian Lama masih pakai si Dajjal. Ulang, 1, 2, 3. Baru akan menyatakan dirinya justru di akhir zaman ini. Lalu ya, tidak ada ayat lain dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan si pendurhaka itu dimusnahkan. Cuma satu ayat ini saja. Kapan dia dimusnahkan? Waktu Yesus. Loh, baca ayat. Kapan? Oke, pelan-pelan. Saudara coba perhatikan 2 kata kerja itu. Antara kalimat pertama dengan nafas mulutnya si pendurhaka diapakan? Dimusnahkan. Bukan. Bukan. Dengan nafas mulutnya. Ayo coba saudara baca teliti. Nah, perhatikan 2 kata kerja ini. Dengan nafas mulut Tuhan Yesus, setan itu dibunuh. Tapi waktu Yesus datang, mereka dimusnahkan. Nah, coba renungkan. Antara dibunuh dan dimusnahkan, yang fatal mana? Musnahkan. Mengapa setan membohongin gereja untuk gak sibuk dengan kedatangannya kedua kali? Sebab setan lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Satu-satunya ayat, saya ulangi lagi, dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan mereka dimusnahkan, itu cuma 1 kali peristiwa, waktu Yesus datang kembali. Betul tidak? Ini ayatnya. Nah, tapi masalahnya muncul lagi. Apa masalahnya? Siapa masih ingat? Kedatangannya tidak ditentukan oleh tanggal, hari, bulan, tahun, dan jam. Betul? Betul. Tetapi kedatangannya sangat ditentukan oleh Gereja. kita, gerejanya ini. Nah, karena iblis tahu
yang bisa memusnahkan mereka hanya kalau Yesus datang, maka itu iblis memperlambat. Ini serius, saudara. Maka itu ketika gereja nggak sadar tugas tanggung jawabnya begitu berat, kita cuma main-main pesta dan ganti baju baru semuanya mahal. 2 Petrus 3 ya, ayat yang ke-11. Tadi ayat 10 kita sudah baca, ayat 11. Ini masalahnya. Jadi pelan-pelan ya, tolong yang di rumah juga mulai mikir mulai hari ini, oh kita nggak bisa santai-santai menjelang akhir zaman. 1, 2, 3. Jika segala sesuatu ini akan hancur, jadi demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, jadi kita dipersiapkan betul kan? Ya. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup menghadapi tantangan itu. Nah, kita itu siapa? Ayat 12 2 Petrus 3 1, 2, 3. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari. Nah, stop, perhatikan. Yaitu kita gereja yang menantikan. Ini nggak begitu penting kalau cuma menantikan. Yang penting itu kalimat berikut, yang mempercepat. Coba renungkan. Tidak ada kelompok lain di dunia yang diberi mandat untuk bisa mempercepat Yesus datang kecuali kita, saudara. Ayo kita mikir. Kalau kita diberi otoritas untuk mempercepat, dengan kita bisa memperlambat nggak sih? Nah, ayo jujur. Bagi saudara yang pertama kali dengar khotbah ayat ini, beritahukan kepada banyak pendeta pada banyak anak-anak Tuhan, ini nggak main-main. Ayo kita jujur. Setelah kita tahu ini, faktanya kita ini sedang mempercepat atau memperlambat kedatangan dari Tuhan. Nah, apa yang kita buat memperlambat? Yaitu kita dibuat sibuk untuk kedatangan yang pertama. Dan salah satu kebohongan terbesar tentang kedatangan pertama adalah Yesusnya nggak pernah umur setahun, selalu 11 bulan. Ngerti nggak maksudnya? Nggak ngerti? Ada yang geleng-geleng bisa jelaskan. Maka itu kedatangannya, tanggalnya pun nggak disebut tuh di Alkitab. Karena buat Papa di surga nggak penting. Lalu kemana? Jangan lama-lama. Kami tungguin kamu. Ayo cepat. Fon nggak mau masuk? Oh nanti ya. Ayo nunggu Lano ya. Karena oke, kita boleh sambil tertawa, tapi ini mengerikan sekali. Saya sendiri masuk akhir November ketika diberitahu ini, saya kaget. Ini betapa bodohnya kita ini. Saya ulangi lagi. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan si penurun bisa dimusnahkan, yaitu kalau Yesus datang kembali. Nah, kedatangannya kembali ada masalah. Karena gak tergantung dia, gak tergantung jam, tanggal, waktu, hari, bulan, tahun, tapi tergantung kita. Nah, kitanya itu siapa? Yaitu yang seharusnya mempercepat. Tapi karena kita sibuk dengan diri kita sendiri, jadinya kita memperlambat. Betul tidak? Ini yang kita harus pikir. Apa pertanyaan saya tadi? Sampai ada yang geleng-geleng juga? Ayo. Enggak. Kenapa Yesus gak pernah berumur setahun, selalu 11 bulan, ribuan tahun tetap 11 bulan? Karena kalau dunia percaya dia lahir 25 Desember, maka 25 Oktober dia umur berapa? Cepetan lah. 25 Oktober dia umur berapa? 10 bulan. 10 bulan. 25 November begitu mau setahun kembali anak kecil, anak kurang ajar. Lo betul tidak? Saudara, lagi sekali ini pembohongan yang ketiga dari iblis. Bagi gereja yang dibohongin oleh iblis dan percaya, Yesusnya selalu baik.
Coba yang punya anak, Rara aja, ya. Kalau dia atau anak saudara siapa aja, anak saudara di ulang tahun ini umur 5 tahun, oke? Lalu orang tuanya membuat foto dia waktu masih bayi keluar rumah sakit, digedein sampai 30 R gitu misalnya. Anak itu mana nggak? Lihat fotonya masih baby. Anak kecil loh, mana tidak? Nah, betapa kurang ajarnya gereja. Membuat Yesus bayi terus, apalagi digendong lagi gambarnya, kurang ajar. Saudara, ini penghinaan. Berarti Yesus nggak pernah umur setahun. Kenapa? Karena kembali bayi lagi. Dan ini mengerikan. Maka ayo mulai hari ini kita serius melihat fakta. Damai di bumi. Makin hari makin jauh keadaan ini. Perang terus. Yang gak habis-habisnya. Jadi tolong ukurnya apa saja. Tergantung gereja mau bagaimana. Tergantung gereja. Karena kita ini barometernya. Kita berhasil, Tuhan berhasil. Jangan kebalik loh. Kita berhasil, Tuhan berhasil. Kita gagal, dia gagal. Karena tergantung kita yang di dunia ini. Maunya bagaimana? Jelas ya, Tuhan pentingkan kita ini. Coba lihat Efesus 3 ayat 24. Siapa itu gereja? Efesus 3 ayat 24. Nah, ayo. 1, 2, 3. Efesus 3. Oh, 4:23 sebentar. Coba 4:23. Maaf. Oleh jemaat ada kata itu, ayat berapa itu? Bukan? Bukan. Di dalam roh dan pikiran. Dan oleh jemaat sepunya Alkitab ini. Oleh jemaat akan diberitakan berbagai hikmat Tuhan kepada dunia ini. Coba cari Efesus berapa? 3:24 bukannya? 3 ayat 10. 3:10. Supaya sekarang lanjutan diberitahukan berbagai ragam hikmat. Oh iya, maaf saya salah. Terima kasih. Efesus berapa? 3 ayat 3:10. Nah, jadi fungsi gereja itu apa? Sudah? Maafkan saya salah baca. 1, 2, 3. supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan. Nah, stop. Tetapi sekarang, mulai sekarang, oleh siapa? Jemaat. Siapa itu jemaat? Kita. Diapakan? Diberitahukan. Apa? Berbagai ragam hikmat Tuhan. Sudah berbagai ragam lagi. Nah, apa yang kita bahas ini baru sebagian kecil hikmat Tuhan itu. Betul tidak? Yang selama ini kita dibohongi. Kepada siapa? Terus? Nah, kepada pemerintah terus? Penguasa. Dan penguasa di surga terus? Udah selesai? Sesuai dengan Maksud abadi. maksud ilahi, Abadi. maksud abadi. Udah selesai belum? Yang telah dilaksanakan. Yang apa? Telah dilaksanakan. Karena kapan sih ini terjadi? Kapan penguasa-penguasa di dunia itu mendengar ada berbagai macam ragam hikmat Tuhan yang dunia itu harus tahu. Lihat kalau kita ikuti perkembangan-perkembangan dunia akhir-akhir ini, kemajuannya makin dahsyat nggak? Makin cepat nggak? Iya. Susah loh kita ngikuti. Betul? Susah. Tapi mau nggak mau harus ngikuti. Nah, seharusnya gereja itu punya peranan yang jauh lebih penting daripada itu. Karena sumbernya dari Tuhan semua. Tapi kita sibuk, kita santai dengan urusan-urusan kita sendiri. Sampai kita lupa tanggung jawab dan tugas kita. Oleh jemaat, bukan oleh malaikat, bukan oleh siapa-siapa. Dunia itu menanti hikmat Tuhan itu. Katakan amin. Dunia menanti habis ini mau apa, terus bagaimana. Betul?
Ini yang kita harus tahu, konsep Tuhan yang luar biasa. Saya karena waktu tadi saya berjalan 5 jam lebih saya dari Cengkareng sampai ke Bandung. Karena sudah ada tol baru yang diresmikan Presiden, itu yang jalan layang Cikampek itu. Tapi turunnya macetnya luar biasa. Nah karena salah satu dari hikmat Tuhan. Saya beri contoh. Dunia berkata, setiap kali kita meninggalkan tahun yang lama, masuk tahun yang baru, pasti dunia berkata, tahun depan adalah misteri. Atau tidak? Kenapa dunia berkata tahun depan itu misteri? Kita nggak tahu. Kenapa mereka berkata begitu? Karena belum terjadi. Karena belum terjadi. Apalagi? Ya memang begitu manusia itu. Ya kamu belum tahu ada apa. Tapi bagi gereja Tuhan, kekasih-kekasihnya, murid-muridnya, anak-anaknya, kita sudah tahu walaupun belum tahu. Bingung bukan kalimat ini? Betul nggak? Kita sudah tahu walaupun belum tahu. Loh kok bisa? Ini salah satu bentuk hikmat yang luar biasa. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 14 dan 15. Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dan 15. Kita lihat bukti ini. Bapak, terima kasih Kau kumpulkan kami saat ini, walaupun dalam kelompok kecil, tapi Tuhan hadir dan memberitahukan kami hal-hal yang banyak gereja belum tahu. Ampuni kami karena kami mau dibohongin oleh si pembohong itu, sehingga kami lupa bahwa kedatangan yang sebentar lagi kedua kali itu jauh lebih penting daripada kedatangan yang pertama. Udah, kita baca 1, 2, 3. Stop, pelan-pelan. Aku tahu. Stop. Akunya siapa? Bukan Tuhan, salah. Akunya itu kita. Banyak orang yang salah baca akunya dibilang Tuhan. Enggak, akunya itu kita. Betul? Ellen ada sesuatu kenapa? Ayo konsentrasi dulu sini. Konsentrasi dulu. Ayo. Aku tahu. Siapa akunya? Kita, saya. Sudah tahu belum? Ya sudah. Kenapa jadi boleh? Loh, ini loh. Aku tahu. Kok nggak ada yang ngamen sih? Amin. Saya nggak ragu-ragu. Walaupun tahun depan masih misteri. Memang misteri karena belum sampai ke situ. Tapi karena ada jaminan, aku tahu. Apa yang kita ketahui? Segala sesuatu. Pelan-pelan. Segala sesuatu itu berapa? Segala. Semua. Semua. Berarti kita tahu semua atau nggak tahu semua? Tahu semua. Tahu semua. Bukan cuma tahu sebagian. Semua. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Tuhan terus akan tetap ada untuk selamanya. Pelan-pelan. Beri saya satu kata singkat, kata pendek yang disebut kalimat panjang ini. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada. Kalimat kata pendeknya apa? Kekal. Itu masih nurani. Abadi. Pak, itu kekuburan. Kata lain, pasti, tetap, nggak bisa dirubah. Berarti untuk tahun depan pasti nggak? Pasti. Yang dilakukan Tuhan itu akan tetap ada untuk selamanya. Titik koma atau koma, saya lupa. Titik koma. Enggak. Bedanya apa koma dan titik koma? Beda. Kenapa dia nggak pakai koma? Titik koma itu penjelasan, penegasannya. Terus apa penegasannya? Itu stop. Itunya itu apa? Bukan. Nah, segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Bapa kita itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Saudara jangan main-main. Ini dahsyat dampaknya. Ini luar biasa. Yang dilakukan Bapa kita itu kan tetap ada untuk selamanya. Itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi.
Artinya kekal. Nggak ada satupun kuasa bukan berani bisa mengotak-atiknya. Katakan amin. Itulah kepastian kita tahun depan. Amin kan gitu. Amin. Itu pasti khusus saudara. Nggak usah ragu-ragu. Walaupun kita sekarang masih nggak bisa melihat apa-apa, tapi ini janji. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi manusia takut Tuhan bukan karena kita buat KKN, buat seminar, buat retreat, buat apa, tidak. Manusia takut akan Tuhan karena perbuatannya yang dahsyat itu. Ayat 15. Ayat 15 ada 3 bagian yang kita harus tahu. Satu, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Stop. Ayo, kalau saudara membaca kalimat seperti ini, muncul apa di pikiran kita? Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Apa? Pattern? Bukan. No wow. No wow. Enggak wow. No wow. Benar juga lalu. Kuliah di mana? No wow. Saudara, ini luar biasa. Artinya ya saya dahului sebelum kita baca sampai 3 hal ini. Artinya, kalau manusia dibatasi oleh 3 jenis waktu, betul tidak? Apa saja? Kemarin, sekarang, akan datang. Papa kita tidak. Buat papa kita semuanya sama di hari ini. Simpel saja. Bagaimana cara kita mikir bedanya waktu kita dan waktu papa kita di surga? Cepat saja. Ada yang bisa jawab? Saya jawab. Bedanya cuma di matahari. Kenapa? Diskon, bukan matahari diskon. Kamu ini. Nah, ini lagi mikir shopping terus. Karena masalahnya pada matahari. Betul? Karena dengan adanya matahari, maka waktu terbagi jadi 3. Pemazmur menulis Tuhan itu matahari itu sendiri. Maka itu dia nggak bisa diputus, di kotak, dibagi dengan waktu. Dia itu kekal. Jadi kalau kita hidup dengan Bapa kita, maka kita pun nggak bisa tergantung 3 waktu. Semuanya sama. Amin. Itu yang sekarang ada. Ayo, yang sekarang ada baca kalau kita dulu sudah ada. Ini namanya apa kita yang luar biasa. Coba renungkan. Kalau saudara baca nanti pulang di rumah, Pengkhotbah 3 itu satu-satunya pasal di Alkitab tentang waktu, betul tidak? Nah, cuma sayangnya gereja sering khotbah pasal ini di kuburan. Kalau ada orang mati, padahal enggak, itu lebih dahsyat daripada di kuburan. Ini saya mau buktikan hari ini. Ingat, kita masih bisa soal berbagai ragam hikmat Tuhan. Ini baru salah satu hikmat yang dunia nggak bisa ngomong. Coba datang. Orang sekuat apa secara fisik, secara kedudukan, secara otoritas, orang sekaya apa, orang sepintar apa. Mungkin aja misalnya sudah ketemu Elon Musk misalnya, itu orang hebat. Di antara semua orang di dunia, setelah Bill Gates saya ngagumi Elon Musk, ini orangnya. Jawab pertanyaan saya. Ada nggak yang bisa melawan waktu? Ayo. Ternyata Tuhan bisa kita kurang ajar, waktu nggak bisa. Betul kalimat saya? Tuhan pernah kita marahi nggak? Sering. Coba marah dengan waktu, saya cuek. Lu lihat atau tidak? Betul? Waktu itu luar biasa. Nah, waktu itu ternyata Tuhan sendiri. Amin. Nah, di Pengkhotbah 3 ini kita mendapat hikmat tentang waktu yang luar biasa. Hal kedua, 1, 2, 3. Dan yang akan ada, jadi belum ada,
Tahun depan yang akan ada atau sudah ada? Akan ada. Sudah? Nah, jadi 2020 dunia berkata misteri, buat kita tidak, sudah lama ada. Kok nggak amin lagi? Amin. Adanya di mana? Di Dia. Apa Rano? Adanya di Pengkhotbah 3. Oh, karena ini hal yang luar biasa. Sungguh kalau saudara bisa dapat hikmat tentang Pengkhotbah 3, 14, 15, hidup ini luar biasa. Kita nggak akan bisa dikalahkan oleh apapun juga. Sungguh. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Yang akan ada sudah lama ada. Nah, kalimat ketiga terjemahannya salah. Ada nggak yang bawa terjemahan beda-beda? Karena Indonesia sekarang punya 9 Alkitab, punya 9 terjemahan untuk Indonesia. Yang paling hebat itu Amerika. Amerika itu bahasa Inggris, tapi Alkitabnya ratusan terjemahan. Ya, Indonesia baru punya 9. Ada yang terjemahan Sadari, terjemahan apa? BM. Oke, silakan bacakan kalimat terakhir ketiga. Allah menentukan supaya yang sudah terjadi lagi. Nah, beda bukan? Tuhan menentukan supaya yang sudah terjadi itu terjadi lagi. Terjemahan bahasa Indonesia betul, yang ini Tuhan mencari yang sudah pernah ada, bukan cari yang sudah lalu. Terjemahannya salah. Ini begitu perkaya diri saudara dengan macam-macam terjemahan. Perkaya. Maka kita akan lebih mengerti apa yang Tuhan maksud. Berarti ada yang susah, ada yang berat untuk kita jalani masa depan kita, ada atau tidak? Kalau kita lihat firman ini, ada yang berat nggak untuk masa depan kita jalani? Nggak ada, karena diatur semuanya. Hikmat saudara, tidak ada Tuhan lain yang pernah menuliskan ini. Ini di dalam kemahakuasaannya, di dalam kedahsyatannya, di dalam kehebatannya, Dia menentukan semuanya itu. Katakan amin. Oh, ini menyenangkan sekali. Maka ini baru sedikit loh. Aduh. Kira-kira kalau saudara sampai di ayat ini, menghadapi tahun depan, bagaimana sikap kita? Santai, apalagi? Relax, apa? Santun, apa lagi? Apa? Slow, apa lagi? Ayo, salah semua. Yang betul adalah ikuti Dia. Betul tidak? Ikuti Dia, karena Dia sudah ada di situ. Wow. Kita bilang wow. Oh, saudara, ini sungguh luar biasa. Nah, ayo yakinkan saudara kita yang lain bahwa menghadapi kedatangan yang kedua jauh lebih penting daripada yang pertama, karena kengerian yang terjadi itu. Amin. Oke, saya stop dulu. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau tanya? Ayo, nggak apa-apa. Kira apa? Jadi mulai ini sudah perubahan total dalam kehidupan kita semua. Udah? Saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya? Ayo, mikir apa selama kita belajar ini? Kenapa? Son? Iya, Pak, maksudnya selama ini kan kita refleksi Natal kan. Iya, ulang pakai mikrofon supaya dengar. Selama ini? Iya, apa ya? Setiap merayakan Natal kan selalu sepertinya bukan sesuatu yang ya betul sih kita menciptakan damai ya, tapi kenapa itu selalu untuk kita itu bukan untuk sesuatu yang lebih dari itu kan ya. Jadi jadi seperti ritual yang setiap tahun dirayakan. Ya, sehingga kita sepertinya apa ya, seperti terjebak bahwa ini yang utama, padahal yang lebih utama itu yang kedatangan itu sih baru. Ya. Oke. Karena Sony dapat pencerahan itu, kita buka Yesaya 9 ayat 5. Karena tiap kali Natal ayat ini pasti dikotbahkan. Cuma seringkali kita nggak mendalami. Coba kita lihat. Saya minta saudara jujur ya. Siapa yang baru tahu pertama kali ini waktu saya jelaskan ini,
saudara harus beritakan kepada dunia yang saudara baru tahu hari ini. Udah? 1 Yesaya 9 ayat 5. 1, 2, 3. Stop dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu baby. Tapi dia nggak baby terus. Kalimat kedua, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dari anak menjadi putra. Jelas toh? Ada kedewasaan. Nah, kalimat ketiga ini unik. Ternyata semua sistem dunia itu beda-beda. Negara, politiknya, kesehatannya, ekonominya, pendidikannya, semuanya beda. Tapi satu yang dipakai sama seluruh dunia itu sistem militer. Catat. Di negara mana saja, negara komunis, negara bebas, negara Islam, negara ateis, negara demokrasi, sistem militernya itu sama. Hebat gak? Saudara pernah sadar gak bahwa itu sistem dari surga? Dan itu ada di hal ketiga. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lalu lambang pemerintahan ada di atas baunya. Saudara, ini luar biasa. Yesaya itu ada 800 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti kalau sampai sekarang sudah 2800 tahun lebih, tapi sudah menulis tentang sistem militer ini. Misalnya, saudara melihat ada orang pakai pakaian militer, ya, terus di lengannya, ada balok banyak sekali misalnya begitu. Bedanya apa? Dengan satu titik, satu tanda di bawah. Ngerti nggak? Perwira. Ya, ngerti nggak maksudnya? Nah, sudah tahu urutannya. Anak itu bayi menjadi putra. Tapi setelah itu nggak bayi lagi, tapi perwira. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Ini hikmat yang berikut lagi. Tapi setan berhasil membodohi gereja, tetap anak. Betul? Jadi putra aja nggak pernah, tetap 11 bulan. Padahal kalau kita makin tinggi, Yesusnya itu raja segala raja. Ada lambang pemerintah, otoritas di bawah. Oke, kalimat berikut. Dulu saya nggak ngerti, saya pikir ya Tuhan yang memberikan nama itu, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Tuhan yang perkasa. Ternyata bukan. Coba baca 1, 2, 3. Dan nah, stop. Namanya jadi bukan Papa di surga beri nama, orang menyebut. Ini kesalahan gereja. Dan jangan anggap enteng tentang, ya kalau Indonesia 4 nama, bahasa Inggris itu 5 nama. Wonderful, Counselor, Everlasting Father, the Almighty God, dan the Prince of Peace. Indonesia jadi 4, penasihat ajaib. Oke, kita ikut ya. Saudara, orang menyebut Yesus dengan nama itu. Berarti kenapa orang menyebut dengan nama itu? Nyata. Ya apa yang dibuat? Nah, selama saya hidup sudah keliling ke banyak suku di Indonesia, walaupun belum semuanya tentunya. Tapi ada satu suku yang 4 hari lalu berseni kita baru dari sana, itu Kecamatan Kerayang. Sukunya Lunda ya. Dan presiden dapat penghargaan. Nah, kalau saudara lihat di TV, ada satu anak muda saya dampingi. Itulah Dr. Aprianto, itu anak kami, saudara kalian. Lalu para tua-tua adat itu melihat gelagat, cara bicara, omongan orangnya semuanya. Nah, begitu orang ini mau pulang, ada upacara adat. Apa yang diupacarai? Memberi nama baru. Unik sekali suku. Oh, namanya keren-keren. Ya, saya nggak bisa nyebutin satu-satu.
Tapi uniknya lebih lagi, kalau orang itu diberi nama yang bagus, misalnya wibawa, hikmat apa, Tuhan Yesus disebut penasihat ajaib. Berani hidup kita masing-masing disebut begitu oleh orang-orang. Lalu lewat hidup kita Raja Damai itu dikenal. Lewat hidup kita Bapa yang kekal itu dikenal. Lewat hidup kita juga Tuhan yang perkasa itu dikenal. Katakan amin. Maka kalau itu terjadi dalam hidup kita, dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Mau berubah mulai hari ini sudah sih, nggak apa-apa. Udah jalan. Udah jalan juga ya. Maaf yang ngikuti Facebook dari tadi putus terus katakan apa itu. Jadi mulai hari ini kekristenan kita harus berubah. Amin. Nggak boleh cuma anak saja harus menikah. Jadi putra harus punya otoritas, lambang pemerintahan ada di atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus ingin memerintah bersama-sama dengan kita. Amin. Betul? Jadi siapkan kedatangan yang kedua jauh lebih penting daripada yang pertama. Dan ingat, kita adalah orang-orang yang mempercepat. Kalau kita mempercepat berarti bisa memperlambat juga. Jaga hidup ini baik-baik. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Bilang selamat datang atau selamat untuk kedatangannya yang kedua kali. Oke, Tuhan memberkati. Yuk, saya mau telepon nih. Tadi, datang, cepat. Oh ya, kita akan menyaksikan sebuah video. Mudah-mudahan video ini bisa membangkitkan iman kita kepada Tuhan.